Mikrotik merupakan perangkat lunak, sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network jaringan, pengendali, atau pengantar lalu lintas antar jaringan komputer. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Sementara, operating system atau OS adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Maka dengan demikian, Mikrotik bisa dikatakan sebagai sistem operasi router yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sekaligus mengatur semua aktivitas network secara keseluruhan. Nah, adapun pengertian dari CLI yang biasa digunakan pada Mikrotik OS yaitu CLI adalah mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu sejarah dari Mikrotik OS. Nah, sejarah dari Mikrotik OS diciptakan Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Tolley serta Artis Exnis. Sekitar tahun 1966, mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless LAN atau WLAN yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Oleh karena itu, akhirnya mereka membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi dari Mikrotik OS, yaitu fungsi pertama, memberikan sistem autentikasi. 2. Dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Dan yang ketiga, dapat diaplikasikan sebagai billing hotspot. Setelah mengetahui setiap fungsi yang dimiliki oleh Mikrotik, berikutnya masuk ke topik pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Mikrotik OS. Kelebihan menggunakan Mikrotik OS yaitu 1. Kualitas bagus, harga terjangkau. 2. Memiliki fitur keamanan canggih dalam menyimpan data. Dan yang ketiga, dilengkapi berbagai fitur handal dalam mengelola jaringan komputer. Nah, adapun kekurangan dari Mikrotik OS yaitu 1. Belum mampu menangani network dalam skala besar. 2. Cukup sulit melakukan setting ulang saat lupa password login. Dan yang ketiga, tidak cocok digunakan pada komputer spesifikasi rendah. Seperti itulah pengertian sejarah fungsi dari Mikrotik OS. Baik, tahap selanjutnya yaitu proses penginstalan Mikrotik OS-nya. Tapi sebelum menginstal Mikrotik OS-nya, pastikan kita sudah download aplikasi Stormbox-nya terlebih dahulu. Ini kita klik open aja, klik kanan, open. Pada tampilan awal VirtualBox, klik tombol new. Ini kita masukkan name-nya di sini, name yang terserah kalian. Di sini saya klik Mikrotik juga. Mikrotik. Untuk ISO-nya kita pilih yang 6.33 ISO. Terus tipenya Outer, versinya kita pilih 64 bit. Kemudian kita next. Untuk base memorinya kita pilih 64 MB saja. Kita next. Di sini juga create virtual hard disk node. Untuk memorinya kita pilih 2 GB aja. Kita next. Finish. Oke, inilah tampilannya. Kemudian kita klik setting. Kita pilih network. Aktifkan terlebih dahulu adapternya. Kita enable semuanya. Dari adapter 1 sampai adapter 4. Enable. Terus kita klik OK. Kemudian kita jalankan mesinnya dengan cara klik start.
awal Mikrotik, terlihat daftar package-nya yang akan kita install. Di sini kita pilih semuanya aja dengan cara klik A pada keyboard, A, I untuk memulai menginstalnya, I, dan di sini akan muncul dialog Do you want to keep all configuration? Jika kita pilih Y, maka Mikrotik akan diinstal dan konfigurasi default. Sedangkan jika kita pilih N, maka Mikrotik akan diinstal tanpa konfigurasi apapun. Di sini kita klik Y, kemudian muncul dialog continue, ketik Y kemudian enter. Y, proses instalasi mulai berjalan. Jika proses instalasi sudah selesai, ditandai dengan tulisan please to enter to reboot. Yang ini itu kita lepas terlebih dahulu CD-nya. Dengan cara kita klik yang ini pada bagian CD ini, remove this virtual drive, oke on mount. Di sini CD-nya atau ISO-nya sudah kita matikan ya guys, kemudian kita klik enter. Admin, enter. Untuk passwordnya kita kosongkan aja, enter. Di sini tampilan do you want to see the software licensing. Di sini kita klik N aja karena kita belum punya lisensinya guys, kemudian kita enter. Oke, di sini tampilan cara install Mikrotik OS. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai Mikrotik OS ini yaitu dengan menggunakan Mikrotik bisa dikatakan sebagai sistem operasi router yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan sekaligus mengatur semua aktivitas jaringan secara keseluruhan. Mikrotik terdiri dari beragam fitur yang diproduksi untuk jaringan wireless maupun network. Sistem ini juga cocok untuk dipakai pada ISP provider hotspot dan warnet. Untuk memudahkan para user untuk menggunakannya, Mikrotik telah didesain secara khusus baik untuk urusan administrasi jaringan komputer, misalnya merancang dan membangun sebuah sistem, baik yang berskala kecil hingga yang rumit sekalipun. Nah, itulah tadi cara menginstal Mikrotik OS. Semoga bermanfaat.